Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Setelah beberapa waktu lalu, semester lalu kita juga sempat bertemu. Hari ini kita akan mulai masuki mata kuliah komunikasi antar pribadi, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, dalam konteks komunikasi antar pribadi, ini berarti yang kita bicarakan adalah komunikasi yang memang dilakukan secara atau untuk urusan pribadi, gitu ya. Dalam pengertian ininya adalah gini, komunikasi dua orang atau lebih, gitu ya, yang melakukan komunikasi, ada timbal balik, kemudian secara yang diomongkan pribadi. Kalau misalkan yang dibicarakan, ini misalnya kita dalam konteks perkuliahan ya. Kalau dalam konteks perkuliahan ada komunikasi antara dua orang atau lebih, tapi yang dibicarakan masalah perkuliahan itu jatuhnya ke komunikasi kelompok, gitu ya. Karena bicara masalah perkuliahan semuanya ya. Tapi kalau ada orang berkomunikasi dua orang atau lebih, kemudian di dalam kelas gitu ya, di dalam kelas yang sama tapi ini bicara masalah pribadi, jatuhnya kepada komunikasi antar pribadi gitu ya. Jadi lebih kepada tujuannya itu teman-teman bisa melihat gitu ya. Baik, saya akan share screen ya. Nah ini teman-teman mengenai komunikasi antar pribadi. Untuk lebih menyingkat gitu ya, saya nyebutnya KAP ya. Jadi kalau nanti saya nyebut komunikasi antar pribadi rada kepanjangan, saya nyebutnya KAP. Baik, karena ini materi pertama, kita akan lebih banyak menyentuh mengenai dari definisi komunikasi antar pribadi seperti apa, gitu ya. Bisa gedekan saja layarnya sebentar. Nah, ini teman-teman. Kita akan lihat ya. Kita akan bicara mengenai definisi dari KAP. Tujuannya seperti apa, lalu bagaimana perspektifnya secara pandangan mengenai KAP ini. Secara definisi, KAP merupakan ini. Komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih, lihat ya. Berlangsung secara tatap muka dengan menggunakan perantara atau alat komunikasi seperti telepon, surat segala macam, atau yang mungkin era sekarang adalah dengan media sosial. Jadi itu ya, dua orang atau lebih secara tatap muka atau menggunakan perantara. Ini bicara masalah pribadi. Nah ini menurut beberapa para ahli. Ini menurut Wirianto apa? Nah, situasi komunikasi tatap muka ini itu baik secara terorganisasi maupun secara kerumunan orang. Jadi walaupun dalam organisasi maupun kelompok walaupun banyak orang, tapi kalau dibicarakan masalahnya pribadi, ya jatuh ke komunikasi antar pribadi KAP. Tapi kalau kita bicara dalam ruangan dalam organisasi, kemudian yang kita bicarakan masalah organisasi gitu kaitan dengan komunikasi organisasi, jatuh ke komunikasi organisasi gitu ya. Jadi ada beda lagi. Kemudian KAP juga di dalamnya ada feedback, umpan balik. Kemudian ada KAP ini lebih efektif apa? Untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang. Ya, misalkan apa? Saya ngobrol, misalnya gini ya, Damar jarang kuliah, gitu ya. Kemudian secara personal saya deketin Damar. Damar, kamu kenapa jarang kuliah, gitu ya? Lalu saya mengingatkan Damar, kalau kamu nggak kuliah, nanti orang tua kamu bagaimana yang sudah membiayai kuliah, gitu kan? Nah, dari hasil bicara saya dengan Damar itu, Damar terpengaruh dengan kata-kata saya, gitu. Besoknya dia mulai kuliah lagi, gitu. Jadi udah gitu. Ada umpan balik dan bisa mempengaruhi seseorang dengan cara tadi komunikasi antar pribadi. Kan saya tadi bicara masalah pribadi gitu kan ke si Damar tadi secara persoalan. Oke, yang ketiganya nih menurut para ahli ya, ada dorongan pada individu, tujuan memberi pengaruh tadi hampir sama dengan tadi ya. Kemudian ada interaksi, ya memang kalau dalam komunikasi pasti harus ada interaksi sosial. Karena yang dibicarakan di sini adalah interaksi atau komunikasi sesama manusia, antar manusia, gitu ya.
Bukan, kita tidak membicarakan makhluk lainnya ya, apalagi binatang, enggak gitu ya. Hampir sama dengan tadi. Bisa mengubah sikap, bisa mengubah pendapat, dan bisa mengubah perilaku. Jadi ada bentuk apa? Persuasifnya di situ, bisa mempengaruhi. Ada argumentasinya di situ yang bisa memberikan mempertahankan jawaban kita kalau misalnya kita merasa benar, gitu ya. Lalu bagaimana tentang perspektif dari ini, dari definisi KAP ini? Ada perspektif komponen maaf, yaitu ada pengirim dan penerima, komunikator dan komunikan, ya kan gitu ya, yaitu udah seperti komunikasi pada umumnya ya, ada pengirim dan penerima, ada komunikator dan komunikan, ada encoding decoding, ada yang memberikan isyarat, ada yang memberikan apa ya, kode-kode yang kemudian decodingnya apa, diterjemahkan kode itu gitu. Kayak Morse kan gitu, Morse nah gitu, kemudian diterjemahkan, ada bahasa titik-titik itu apa, titik-titik gitu kan, kayak gitu. Encoding decoding, ada bahasa sesuatu yang kemudian diterjemahkan, ada pesan-pesannya, ada kontennya, ada informasinya yang disampaikan, gitu kan. Itu konteks komunikasi. Kemudian saluran yang digunakan lewat apa? Apakah lewat media sosial, video call gitu kan, seperti kita Zoom, Google Meet segala macam gitu. Saluran yang digunakan. Lalu pasti ada gangguannya. Ya kalau dalam menggunakan saluran perantara pasti ada gangguannya biasanya ya. Entah kalau kita misalkan ada jaringan yang kurang baik gitu, atau tiba-tiba paketnya habis gitu ya. Gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang nggak bisa masuk, kasih tahu saya ya. Lalu yang kedua, perspektif pengembangan. Oh sorry, ini masih belum kelar ya. Ada umpan balik. Feedbacknya seperti apa dalam komunikasi. Konteksnya tadi, maunya apa gitu. Ada pengalaman yang berbicara di situ, atau keahlian yang ada di situ. Misalkan yang beri pengalaman atau keahlian. Saya misalkan psikiater gitu ya, Faza misalkan ya, dia lagi punya masalah pribadi yang harus disampaikan. Dia bisa konseling ke saya gitu ya, berbicara ke saya bagaimana cara, karena kenapa? Saya punya keahlian atau mungkin saya punya pengalaman untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Faza misalkan. Begitu ya, masalah pribadi. Kemudian ada akibatnya. Pastinya ketika kita berbicara dengan orang lain, mereka melakukan sesuatu pasti ada akibat yang ditimbulkan ya, bisa berubah menjadi lebih baik, atau mungkin kalau misalnya pengaruhnya buruk bisa menjadi lebih buruk gitu. Yang kedua, mengenai perspektif pengembangan ya. Jadi berkembang dari yang tadi impersonal itu berarti komunikasi yang dilakukan bukan pribadi, jadi bersifat umum untuk publik, menjadi interpersonal atau intim, akrab gitu. Contohnya gimana? Misalkan siapa ya? Aisyah lah sama Farhan misalkan. Awalnya sama-sama berbicara mengenai perkuliahan ya. Impersonal, tidak pribadi karena ini bicara mengenai perkuliahan. Lama-lama karena merasa komunikasinya nyambung, mulailah ke lebih intim, lebih interpersonal, lebih ke pribadi. Bisa saja terjadi seperti itu gitu ya. Dari awalnya umum ke khusus gitu ya kalau masa budanya. Dari interpersonal yang tadinya bersifat umum menjadi bersifat lebih pribadi gitu ya. Interpersonal. Jadi teman-teman, ada impersonal berarti tidak pribadi umum, interpersonal komunikasi secara pribadi, ada lagi intrapersonal. Apa intrapersonal? Komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya apa? Kita suka berpikir kan, wah saya ini ya gitu. Berkata dalam hati. Atau bisa kita berdoa. Berdoa juga termasuk dalam intrapersonal, gitu ya. Baik, lanjut. Kok nggak mau? Baik. Ada perbedaan impersonal, interpersonal, kita lihat ya. Ada ada prediksi-prediksi data psikologisnya. Jadi kalau orang yang berkata impersonal kan berarti umum ya.
pasti dia cara menghadapinya berbeda gitu saat dengan interpersonal. Secara psikologis, yang interpersonal tadi, yang KAP tadi itu rasa menjadi lebih dekat satu sama lain gitu ya. Kedekatan secara pribadi gitu ya. Kedekatan secara pribadi konteksnya luas ya, bisa sahabat, bisa teman, bisa kekasih segala macam gitu ya. Kemudian interaksi-interaksi yang terjadi berdasarkan pada pengetahuan. Kalau kita secara impersonal kan, berarti kayak misalnya kuliah nih, kan termasuk impersonal ya, bukan pribadi. Kan misalnya pengetahuan sama-sama kita yang belajar sama-sama komunikasi yang antar belajar mengenai komunikasi gitu kan. Polanya sudah dibikin sama kayak gitu. Pengetahuannya kayak begitu. Tapi kalau misalkan secara pribadi, antar komunikasi pribadi, pengetahuan antar dua orang itu aja biasanya yang dibicarakan, bukan pengetahuan orang lain atau orang banyak. Karena tadi sifatnya lebih personal. Kemudian interaksi berdasarkan apa? Pada aturan-aturan yang dikemukakan atau dibuat sendiri biasanya. Jadi gini, dalam komunikasi itu ada etika-etika yang mengatur, ya. Komunikasi organisasi, kita akan bicara mengenai etikanya seperti apa. Sudah ada. Komunikasi apalagi? Secara komunikasi kelompok dalam perkuliahan misalkan. Sudah ada etikanya seperti apa misalkan ketika mahasiswa bertanya, dosen memberikan segala macam itu ada. Begitupun etika-etika ketika komunikasi antar pribadi, KAP ini gitu. Nggak mungkin kan misalkan ketika saya berbicara dengan Damar tanpa sebab apa saya marah gitu kan. Kemudian memukul. Enggak. Secara etikanya kalau misalkan saya mau marah sama Damar, saya harus tahu alasannya seperti apa misalkan gitu ya. Contoh misalkan. Jadi kan gitu. Ada etika-etika yang harus dilakukan. Itu pun saya sebenarnya tidak boleh marah dan tidak boleh memukul gitu. Dalam kapasitasnya sebagai dosen misalkan. Beda lagi. Nggak boleh gitu kan. Dilanggar. Saya bisa kena sanksi misalkan. Gitu ya. Aturan-aturan yang dikemukakan. Kemudian bagaimana tentang yang ketiganya? Perspektif relasional, hubungan. Jadi ini ada kedekatan komunikasi secara pribadi yang dilakukan secara terus-menerus. Berkembang terus-menerus gitu. Dan dalam jangka waktu yang agak lama. Orang tua dengan anaknya misalkan. Guru dengan muridnya, dosen dengan mahasiswanya, begitu ya. Atau atasan kita bekerja dengan di bawahnya, atau mungkin orang yang sepasang kekasih segala macam gitu. Interaksinya sering kali dan secara intensif dilakukan gitu. Hanya tadi saya memang dilakukan secara pribadi gitu. Guru dengan muridnya misalkan di luar konteks kesekolaan dia bisa secara pribadi dia berbicara kenapa kamu misalkan tadi kalau di sekolah kenapa kamu selalu tidur gitu ya. Dia tidak ngomongin masalah pelajaran, tapi mengenai pribadi si anak kenapa selalu tidur gitu ya. Oh ternyata dia suka kalau malam suka kerja misalkan gitu ya. Atau ada apa lagi misalnya. Misalnya tadi orang tua ke anaknya. Nah, komunikasi yang dilakukan terus-terusan gitu kan. Dan mereka juga menjadi sering bertemu dan akan berkembang terus komunikasinya. Berkembang apa? Berkembang sesuai kebutuhan dari komunikasi itu gitu. Misalnya gini, ketika saya memberikan kuliah ini gitu ya kepada teman-teman misal semester 1. Secara pribadi mungkin saya akan memberikan teman-teman harus belajar dengan giat ya, dengan ini ya, segitu. Jadi memberikan motivasi kepada seorang mahasiswa, jangan ini karena ini. Tapi begitu sudah semester 3, semester 4, 5, 6, pola pendekatan saya berbeda. Komunikasi saya berbeda, ya. Secara pribadinya saya berbicara berbeda. Kenapa? Karena mereka sudah mulai berkembang. Berkembang dari sisi komunikasinya, berkembang juga dari secara pola pikirnya dan pengalaman hidupnya. Saya akan berbeda cara bicaranya. Gitu ya. Jadi maksudnya begitu. Berkembang terus. Lalu yang kedua, apa yang menjadi tujuan dari KAP ini? Mengenal diri sendiri dan orang lain. Loh iya. Kalau mengenal orang lain pasti ya, kita jadi tahu. Misalkan gini, ada yang curhat ke kita cerita,
gua tuh kok ya, kenapa ya kalau misalkan ini suka begini ya? Oh, kita jadi tahu sifatnya begini ya, gitu. Karena kalau kita bicara secara pribadi kan dia suka bercerita tentang dirinya sendiri kan, gitu. Mengenal orang lain. Begitupun juga kita bisa mengenal diri sendiri, gitu. Terkadang ya, kalau kita berbicara dengan orang lain, menurut lo, gue gimana sih? Gue orangnya katanya banyak orang bilangnya sombong, misalkan kayak begitu ya. Jadi kita mengenal diri sendiri dari kacamata orang lain, tidak hanya dari diri kita sendiri aja. Maksudnya begitu ya. Sudut pandangnya. Orang lain pun tahu sikap kita, kebiasaan kita dari kebiasaan yang kita lakukan, dari karakter yang kita suka lakukan juga. Sehingga dia bisa memprediksi itu apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Misalkan siapa ya? Tadi misalkan saya bicara mengenai Damar gitu ya. Saya tahu Damar ini orangnya temperamen gitu ya, misalkan ya. Wah, ini kalau ada ini pasti tadi si Damar marah nih. Saya sudah memprediksi karena kaitan dengan karakternya, dengan kebiasaan yang dilakukannya. Begitu ya. Kita di rumah kan kayak begitu di rumah ya. Wah, ini ibu kita di rumah nih. Kalau misalnya pagi-pagi saya nggak nyapu rumah misalkan gitu, pasti dimarahin ibu nih gitu ya. Kayak gitu kan. Kita sudah bisa memprediksi karena karakternya sudah begitu. Bisa mengenal diri dan orang lain. Yang kedua, menjalin dan memelihara hubungan. Gitu. Ya kan kayak gitu. Awalnya menjalin, kemudian hubungan. Nah ini teman-teman bicara mengenai hubungan ya teman-teman ya. Saya jadi ingat gini ya. Ketika teman-teman makin dewasa, teman-teman kalian, teman-teman itu yang mulai dari teman-teman SD, dari SMP, SMA, itu makin lama akan makin berkurang deh ya. Umur kita semakin bertambah, teman kita akan semakin sedikit. Bukan kenalan, kenalan mungkin akan banyak, tapi teman yang mungkin sering bersama-sama gitu. Ketika teman-teman kuliah aja gitu kan, dulu yang teman-teman di SD SMP mungkin udah jarang kumpul lagi gitu, karena kesibukan masing-masing, ada kuliah, ada kerja segala macam kayak gitu. Nah berkaitan dengan itu teman-teman ya, pelihara hubungan yang teman yang sudah ada, jangan keluar dari WA group, baik grup SD, SMP, SMA gitu, dan jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggung gitu ya. Udahlah media sosial biarin aja mau gimana, kayak kalau kita nggak suka clear chat aja gitu ya, jadi nggak usah dianggap terlalu serius gitu, biar kita nyaman. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti ke depannya kita bisa aja butuh pertolongan teman-teman yang ada di SMP, SMA atau yang lainnya gitu ya, yang kita nggak tahu gitu. Atau juga mungkin rezeki kita lewat mereka gitu. Perbanyak link teman-teman. Zaman sekarang begitu. Ya. Jadi kalau yang teman-teman sudah punya hubungan itu, udahlah, jangan keluar. Saya punya banyak grup tuh, sampai 50 grup, ya saya biarin aja. Saya nggak tahu dengan siapa misalkan saya berhubungan gitu ya. Yang ketiganya apa? Bisa mengenal dunia luar lewat kacamata orang. Kita punya teman misalkan yang mungkin tinggal lama di Amerika misalkan ya. Kita akan tahu, oh ternyata di Amerika itu tidak seindah yang dibayangkan orang ya gitu ya. Apalagi teman misalnya tinggal di kawasan Los Angeles gitu ya. Dia cerita di Los Angeles itu banyak banget gelandangannya, banyak banget tunawismanya gitu. Hal yang mungkin tidak kita jarang dapatkan di film-film Hollywood gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu ya. Ternyata di sana banyak. Misalnya kayak gitu. Jadi menurut dia pokoknya enak Indonesia deh, dibilang begitu. Di sana gelandangan itu lebih kalau setiap safari itu pasti bikin tenda-tenda di pinggir-pinggir jalan raya yang besar, yang kumuh kayak begitu ya. Yang keempatnya, tujuan KP adalah bisa mempengaruhi orang lain. Gitu. Walaupun ada pengaruh orang lain itu kita bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya. Dan biasanya kemampuan kita mempengaruhi orang lain akan melihat siapa kitanya. Kalau mungkin kita dianggap lebih berpengalaman, menguasai sesuatu atau di dalam bidang sesuatu gitu, atau mungkin umur kita yang sudah lebih dewasa ketimbang yang diajakin, mungkin kita akan bisa mempengaruhi kita, pemikiran kita. Gitu. Contohnya apa? Misalkan saya konsultasi pribadi mengenai kesehatan saya gitu ya dengan dokter. Dokter itu kan orang yang ahli kan gitu. Saya suka cerita, dok, kenapa ya kok
kalau saya setiap bangun tidur pasti ngantuk lagi dok, gitu. Misalkan ke dokter, wah Pak Budi, ini berarti darah rendah nih kayak gitu. Sering ngantuk nih kayak begini, jangan kayak gitu lagi. Obatnya harus begini-begini, dikasih obat ini untuk darah, penambah darah misalkan. Saya percaya apa yang diomongkan dokter karena dia memang ahlinya, gitu. Dan itu bisa mempengaruhi saya, gitu. Jadi begitu bangun tidur, misalkan saya ikut kata dokter, oh ya, saya ketika bangun tidur jangan langsung merem lagi. Saya ke belakang, cuci muka, misalkan gitu. Itu menurut dokter ya. Kemudian saya mengkonsumsi vitamin yang untuk tadi, vitamin atau peningkatan darah tinggi bisa aja kayak gitu ya. Karena saya terpengaruh oleh ucapan dokter. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Gitu. Kita senang ya kalau misalnya kita kumpul bareng-bareng teman tuh kita tertawa gitu. Kita ngomongin apapun kayaknya teman tertawa gitu. Itu dalam bentuk hiburan ya. Teman-teman kuliah, ke teman-teman. Ya padahal yang cerita juga kadang-kadang nggak jelas ngalor ngidul. Atau masalah-masalah keseharian kita gitu. Bermain dan mencari hiburan membuat kita tertawa. Yang keenamnya bisa membantu orang lain gitu. Kayak yang tadi dengan orang yang dianggap ahli gitu ya. Psikiater, psikolog, dia mendengarkan masalah-masalah orang lain yang curhat ke dia, yang mencari solusinya. Diberikan solusinya oleh si psikiater tersebut gitu ya. Ini gitu ya. Cari penyelesaian dari masalah yang mereka sedang alami. Ya kayak gitu. Kita yang melakukan konsultasi juga percaya. Karena tadi ahlinya bisa membantu orang lain. Nah, kemudian nih menjadi macam-macam dari bentuk komunikasi antar pribadi. Apa aja macam-macam? Kita lihat ya. Ada yang namanya dialog. Nah, kalau nama dialog berarti apa yang mau dicari? Ada saling kepengertian, ada saling kesepahaman. Di sini tidak ada mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Tapi mencoba mencapai titik persamaannya dari apa yang kita punya gitu. Persamaannya kemudian mencoba meminimalisir perbedaan yang ada. Nah, dalam dialog ini juga bisa menyampaikan pesan, baik kata-kata, pemikiran, gagasan, pendapat, dan saling berusaha mempertimbangkan, memahami, dan menerima. Yang jelas ada kalau dalam dialog ada kesepahaman bersama. Di situ ada tenggang rasa di dalamnya, gitu ya. Saling menghargai, gitu. Kalaupun berbeda-beda banget ya udah, nggak apa-apa, itu menjadi perbedaan yang memang tidak bisa disatukan. Ya sudah, kita hargai saja. Dialog itu seperti itu. Ya. Yang keduanya sharing. Nah, ini saling tukar pengalaman gitu. Dengan pengalaman itu diharapkan bisa memperkaya masing-masing hidup pengalaman pribadi yang ada gitu. Contohnya apa nih? Saya sebagai dosen misalkan ya, saya ngajar di IBM gitu ya. Tiba-tiba saya ketemu teman lama juga yang menjadi dosen juga, sama-sama dosen, tapi ternyata dia bisa mengajar di mana-mana gitu. Saya coba di Muhammadiyah aja misalkan. Kemudian dia bisa dapat S3 doktor secara beasiswa gitu. Kemudian sharing ke saya, wah saya kok kayak ini, nah, kayak gitu ya. Jadi gitu. Saya ke pengalaman, oh pengalaman saya ini Pak Budi bisa ini loh, bisa ngajar di sini atau sama ini nggak dapat S3 gitu. Sedangkan saya punya pengalaman lain gitu. Saya juga selain dosen menjadi trainer gitu ya. Ngasih coaching kemana-mana. Saya bilang ini juga ada kesempatan buat tenaga pengajar menjadi trainer bisa. Oh iya. Jadi saling tukar pengalaman kemudian bisa menambah masing-masing pengalaman hidupnya. Kemudian mungkin kita bisa masuki apa yang sudah dikerjakan oleh sebelumnya gitu ya. Oleh teman itu misalkan saya menjadi ngajar di mana-mana atau saya bisa ngambil S3 secara dapat beasiswa misalkan kayak gitu ya. Yang ketiga ada model wawancara. Gitu. Wawancara sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh wawancara? Nih, tercapainya sesuatu. Nah, nih, pihak yang terjadi dalam komunikasi dalam wawancara ini saling berperan aktif dalam pertukaran informasi. Maksudnya kayak gimana maksudnya? Kayak kita wawancara kerja deh, gitu ya. Orang wawancara kerja tuh mau ngapain coba?
Wawancara kerja itu untuk menggali potensi orang yang diwawancara, potensi dirinya. Makanya ketika wawancara kan, ditanyakan kan sama orang SDM misalkan, apa kelebihan Anda? Apa kekurangan Anda? Apa keahlian Anda? Gitu. Bagaimana Anda menghadapi masalah yang terjadi dalam dunia kerja misalkan. Kemudian ketika Anda bekerja misalkan, Anda bisa bekerja secara perseorangan atau kelompok, gitu. Ditanyakan gitu. Terus kalau misalnya Anda bekerja di sini, berapa gaji yang Anda mau? Kayak gitu. Ingin mencari tahu kayak gitu. Saling berbicara, saling mendengar, saling menjawab. Wawancara gitu. Kalau wawancara kerja tujuannya untuk tadi menggali potensi diri gitu. Si pewawancara bagian SDM pasti akan menggali terus untuk melihat apakah orang ini layak bekerja di perusahaan kami gitu ya. Gitu. Layak tidaknya tadi dari hasil interview gitu kan. Biasanya kalau dalam pekerjaan interview itu setelah ada tes psikotes segala macam ya. Yang keempat, konseling. Nah, ini kaitannya untuk membantu memecahkan masalah gitu, yang dihadapi. Dulu kalau di SMA, dulu kita di SMA ada guru BP ya gitu ya. Menjadikan masalah orang yang minta bantuan, cara-caranya, kayak gitu. Kemudian mencari yang cara tepat untuk pelaksanaan pemecahan masalahnya. Bisa aja teman-teman konseling ke saya gitu masalah perkuliahan, Pak. Kok perkuliahan saya rasanya begini-begini ya gitu ya. Bisa saja gitu. Tapi biasanya dalam konseling ini pihak kampus, kalau kita kaitan dengan kampus ya, akan menunjuk dosen yang bisa menguraikan atau membantu masalah solusi tersebut. Kalau di SMA kan ada guru BP gitu ya. Kalau tahap di luarnya kita bisa ke psikiater, ke psikolog segala macam. Sudah habis teman-teman. Baik teman-teman, kayaknya itunya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya buka pertanyaan, saya minta teman-teman yang bisa membuka kameranya dibuka ya. Mau saya ambil secara screenshot. Gitu. Silakan teman-teman yang bisa dibuka kameranya. Sebagai bukti perkuliahan. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Saya ambil screenshot ya. Udah semua? Ya. Satu, senyum-senyum ya, jangan lupa ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Baik, sampai sekali lagi teman-teman. Senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan pada materi kita pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau aman nih? Pak. Apa Isa? Itu mengenai materi sama tugas yang di e-learning itu nggak bisa dibuka. Iya, gini aja deh. Nanti saya coba kotak-katik lagi ya, ininya. Nanti saya minta teman-teman coba lagi buka. Nanti kalau nggak bisa, saya kirim ke grup gitu aja ya. Atau langsung kirim ke grup aja boleh Pak? Boleh. Yang penting teman-teman kalau absen aman kan? Yang penting absen dulu. Aman. Nah, kalau absen sih aman ya nggak apa-apa. Bisa Pak, absen Pak. Berarti teman-teman kalau udah absen kan berarti sudah mengikuti perkuliahan. Kalau masalah tugas itu kan tinggal kebijakan dari saya penilaian ya. Ya kalau misalkan tugas pertama teman-teman nggak ini ya tinggal sayangnya aja ya, nggak mungkin saya memberikan nilai yang buruk gitu. Kan kesalahan dari teman-teman gitu. Nanti saya otak-atik dulu lagi. Nggak tahu dari itu kan saya ngirimnya udah dari minggu kemarin ya, ngasih materinya.
sama tugas. Nanti kalau misalkan apa harus di-reverse, mungkin nanti akan saya hapus dulu semuanya. Nanti akan saya kirim ulang. Semoga cara itu bisa gitu ya, untuk ini ya gitu ya. Kemudian buat teman-teman, kalau misalnya ingin bisa juga di browser teman-teman itu di clear historinya, katanya begitu ya, dari kampus di clear historinya, nanti akan masuk lagi baru bisa gitu. Nah sementara belum bisa nih apa Damar ya, nanti belum saya ini lagi, nanti saya kasih tahu deh ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi masalah ini? Nggak ada, aman? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya silakan Damar. Untuk setiap komunikasi kan pasti memiliki hambatan ya. Kalau untuk hambatan komunikasi antar pribadi sendiri itu apa saja sih Pak, dan bagaimana caranya kita bisa keluar dari hambatan-hambatan tersebut? Terima kasih Pak. Ya, baik teman-teman. Kalau kita bicara komunikasi pribadi kan tadi saya sudah ada 2 hal yang saya bicarakan. Ada secara tatap muka langsung, ada yang menggunakan media, ya perantara. Kalau misalkan perantaranya lewat media, katakanlah kita pakai WA, video call, misalkan Zoom atau segala macam ya, kaitan dengan masalah-masalah pribadi, biasanya hambatannya ada di jaringan, gitu ya. Biasanya noise-nya di situ, gangguannya di situ, atau internet yang tidak stabil. Ya solusinya pasti internetnya harus stabil gitu ya, hingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau secara tatap muka, hambatan yang kadang terjadi adalah, nah ini menariknya gini, komunikasi adalah seni, ya. Bagaimana cara kita menghadapi orang lain? Ada orang-orang ketika bicara masalah pribadi itu, secara apa ya, respon dia tidak apa ya, orang menanggapi orang itu dengan baik. Maksud itu gimana? Ada orang-orang yang ketika berbicara secara pribadi, dia asik dengan dirinya sendiri, ya. Udah cerita aja, tanpa dia memperhatikan lawan bicaranya seperti apa. Awalnya mungkin lawan bicaranya akan mendengarkan, lama-lama dia nggak akan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh temannya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Itu juga menjadi gangguan juga, gitu. Menjadi hambatan. Karena pesannya tidak tersampaikan gara-gara itu, gitu. Jadi penjelasan adalah tahu karakter masing-masing orang yang diajak bicara, gitu ya. Kemudian harus tadi ada memperhatikan siapa yang kita ajak bicara juga, gitu ya. Ada etika atau tenggang rasa, gitu. Jadi saling menghargai. Namanya orang berbicara komunikasi pribadi kan harusnya tidak ada yang mendominasi kalau bisa ya, karena kita saling berbagi, gitu. Dengan begitu komunikasi akan berjalan baik. Biasanya gangguan itu, atau mungkin juga gangguan lain adalah masa kepribadiannya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang secara pribadi, ngomongnya nggak enak, selalu nyelekit, selalu kayaknya marah gitu. Itu termasuk gangguan, termasuk noise juga. Gitu. Cara menghadapinya bagaimana? Orang yang temperamen kayak gitu misalkan, kita suka marah-marah. Kita bicara dengan nada yang agak lembut, agak lunak. Kadang-kadang kalau sama-sama keras, nggak akan nyambung gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi yang dijalankan itu sifat apa? Subjektif, gitu ya. Kita tidak bisa menggeneralisir masalah yang ada, kemudian solusinya sama enggak. Kadang-kadang beda. Gitu. Ini harus diperhatikan. Jadi kalau gitu diperlukan pengalaman, diperlukan pengetahuan tentang siapa yang kita ajak bicara. Gitu. Nah itu penting, gitu ya. Saya kira gitu Damar singkatnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik teman-teman, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, mungkin minggu depan kita ada jadwal kita tatap muka ya, minggu depan ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam sehat, sehingga kita semua bisa bertemu kembali untuk tatap muka dalam perkuliahan, gitu ya. Ya, kita belum pernah tatap muka perkuliahan ya? Belum ya? Belum Pak, belum. Belum Pak, belum. Ya, oke lah. Sama sekali belum, Pak. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu ya. Jadi biar saling mengenal lebih jauh gitu kan. Kalau lewat gini kan kita terbatas sama media. Taunya wajah saya begini aja gitu ya. Pas dilihat aslinya, wah ternyata lebih ganteng aslinya. Oke teman-teman, itu aja
Yang bisa saya sampaikan, semoga pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Sebelum kita tutup kuliah, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama ya. Terima kasih Pak.